Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat rangkum dari beberapa kitab ini. Ternyata memilih teman bukan hal yang remeh, Wak. Ini yang bisa menyegarkan kita punya hidayah. Ternyata memilih teman bukan hal yang remeh. Satu, teman yang saleh adalah yang dapat membantu berjalan bersama menuju Allah, yang menunjukkan kepada kebaikan, memberikan nasihat, dan kita bisa belajar kepadanya tentang kebaikan-kebaikan. Ini satu, Pak. Kita mau bikin partner, bikin teman, bikin kelompok, apakah suami, istri, apakah teman di kantor, di tetangga, ya apapun namanya, bersama-sama berjalan menuju Allah. Ini manusia yang punya visi sama. Karena itu di nasihat pernikahan ini suami istri harus satu visi menuju Allah. Kapan ada yang tidak sama Allah, belok ke. Jangan terus. Yang menunjukkan kita kebaikan itu hidayah. Dia tidak segan beri nasihat. Kita bisa belajar kepadanya, Pak. Banyak kebaikan dari orang itu. Bahkan baru melihat wajahnya sudah ada kesenangan untuk berbuat kebaikan. Lanjut, Pak. Tabe. Dua, adapun teman yang buruk, salah seorang dari mereka tidak akan memberikan kepada kita selain keburukan, mengajak kepada semua bentuk kehinaan, menghalangi dari semua keutamaan. Tidak sedikit orang hina sekalian karena temannya. Banyak kasus pembunuh 99 karena temannya. Abu Talib sampai mau mengembuskan napas terakhir, Pak. Datang terus. Nabi sudah datang bimbing untuk bertauhid, bersyahadat, tapi dia selalu menengok kepada temannya. Jadi teman itu, Pak, adalah wajib ada. Teman kita dapat nikmat, bagaimana menjaga hidayah. Teman di saat kita kena musibah, di saat naik pangkat, di saat dicabut pangkat, itu butuh teman. Teman dekat suami istri itu teman dekat itu. Dia bisa menghibur di saat kita sedih. Teman WA, teman grup, itu semua teman. Termasuk nanti teman yang akan kita bentuk itu yang kita sudah program. Tidak lama kita akan luncurkan adalah teman satu kompleks. Yang kompleks ini kita isi otaknya sama semua. Bahwa bangun subuh itu penting, mengaji itu penting, memandang kebaikan itu penting, berhalaqah majelis ilmu itu penting. Satu visi kompleks itu, yang semuanya sadar bahwa berdosa itu jelek, bermaksiat itu jelek. Nah, ini diperlebar, Pak. Kulkas pendingin suasana hati kita itu tidak cukup di rumah, Pak. Begitu kita keluar dari rumah, apa yang kita lihat? Sekarang hari ini kan begitu. Belum mendukung semua unsur ketaatan. Selamat di rumah, begitu pergi di rumah tetangga, mata memandang, telinga mendengar, tidak sejalan dengan hidayah. Akhirnya pulang apa? Kalau Nabi mengatakan, jangan kau duduk di majelis. Nah, tiap hari kita bermajelis dengan tetangga, bermajelis dengan orang lain. Nah, ini penting. Coba yang ketiga, Pak. Tiga, teman yang buruk, kita akan belajar bagaimana membuang-buang waktu, mendengarkan dan menyaksikan kemungkaran, serta tunduk dan taat kepada pengaruh setan. Nah, ini coba yang saya kisahkan pekan lalu, Pak. Bagaimana seseorang itu mengenal domino yang awalnya enggak. Itu pengaruh teman. Orang mengenal narkoba, mengenal perselingkuhan, mengenal majelis ghibah, itu awalnya ada teman. Bisa teman sebenarnya, bisa HP, bisa WA,
bisa YouTube, bisa Instagram, bisa Facebook, dan seterusnya. Itu teman semua itu. Hati-hati, Pak. Tidak remeh. Kata Nabi SAW, ad-dinu mar'u khalili. Agamanya seorang itu ada sama temannya. Falyanzur ma yukhalil. Maka hendaknya setiap orang itu perhatikan siapa temannya. Teman itu Pak adalah penentu surga atau neraka, ada di situ itu. Iya. Sangat penting. Tapi yang keempat, berapa banyak di antara kita yang mengenal jalan setan lantaran teman yang jahat, dan banyak pula yang mengenal jalan Allah lantaran teman yang baik. Coba kita ini, aduh, masya Allah, kita dapat hidayah Pak, dapat ilmu dari mana antum? Tahu teman, tahu ajak teman, ajak merubah Pak. Mungkin awalnya berat, berpikir, terpaksa datang di sini, tapi teman berulang-ulang datang. Akhirnya kita mengatakan, masya Allah, luar biasa majelismu. Majelisnya membuat saya mengerti hidup dan tidak sia-sia hidup. Tapi coba Pak, kapan keliru? Sebaliknya yang saya katakan yang pekan lalu, ada nenek-nenek Pak, tidak sempat nakal waktu remaja. Nanti nenek baru dia sempat nakal Pak. Jadi ada kenakalan remaja, ada kenakalan nenek-nenek, kenakalan kakek-kakek Pak, atas nama sebuah hiburan yang rendah. Itu berbahaya Pak. Itu pengaruh teman. Ya betul Pak, teman ini luar biasa, dahsyat itu. Nah, sampai 5. Imam Syafi'i berkata, kalau bukan karena sholat malam di waktu sahur dan berteman dengan orang baik, aku memilih untuk tidak hidup di dunia ini. Masya Allah. Dia sangat penting Pak. Teman yang baik itu itulah sebab alasan saya mau hidup. Maka bersyukur lewat sekalian, kita itu semangat beramal karena pengaruh orang di sekeliling kita. Manusia itu ya, satu sifatnya suka meniru. Itu sifat manusia itu. Maka senang meniru yang sama dengan dia. Iya, itu manusia Pak, suka meniru. Maka alangkah jeleknya kalau kita tiru yang jelek. Hati-hati Pak. Bapak adalah fotokopi di rumah terhadap anak. Ibu, bapak adalah cermin, ibu adalah cermin terhadap anak kita. Dia akan meniru kita kalau kemakan tangan kiri. Dia akan memotret kita tanpa suara. Tapi potretannya itu bisa 20 tahun tidak bisa hilang. Sekali lihat masuk WC dengan kaki kanan, ya, maka dia akan lihat tanpa suara. Kalau sering kita lihat itu terlambat sholat, maka anak akan begitu modelnya. Karena anak cenderung suka fotokopi orang yang dekatnya. Fotokopi sikap, fotokopi perkataan, dan fotokopi sikap dan akhlak. Di sekolah Pak, hati-hati guru. Maka ada pepatah kencing, bapak guru kencing berdiri, siswa, iya, dahsyat Pak kameranya. Kamera lebih dahsyat. Hati-hati. Jangan permainkan siapa yang ngajari kamu makan berdiri. Oh, tidak sadar kita yang ngajari. Ya, dan seterusnya Pak. Tapi coba nomor 7. Umar bin Khattab berkata, waspadailah teman kecuali orang yang bisa memegang amanah. Tidak ada orang yang bisa memegang amanah selain orang yang takut dan taat kepada Allah. Jangan berjalan dengan orang jahat sehingga ia mengajari kejahatannya kepada kita. Jangan memberitahukan rahasia kita, dan jangan mengajak bermusyawarah dalam urusan selain orang yang takut kepada Allah. Ya, itu ya. Kalau sudah ditahu merek dan karakternya orang Pak, jangan diajak musyawarah, karena jawabannya sudah ditahu, sudah bocor duluan. Iya, kita hanya ribut itu. Yang bisa diajak musyawarah itu
orang-orang yang memang karakternya kebaikan dan kesolehan. Dan sekian nasihat-nasihat ini, Pak. Sebagian ahli hikmah ditanya, perbendaharaan apa yang terbaik? Ia berkata, ketakwaan kepada Allah dan saudara yang saleh. Jadi Bapak itu adalah perbendaharaan saya yang terbaik. Mungkin Bapak ndak kasih uang, ndak kasih ini, tapi memang sudah dalam kesolehan itu sudah luar biasa. Maka para ibu bersyukurlah. Kalau teman tak suami tak soleh, terima dia. Itu adalah perbendaharaan yang paling terbaik. Memang dia mungkin miskin, tapi ada perbendaharaan yang sangat mulia daripada dirinya. Coba ya, jadi nilai seseorang itu kalau memberi manfaat, Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Kesolehan itu luar biasa pengaruhnya, Pak. Bertetangga dengan orang soleh, Masya Allah. Baru dia langkahnya ke masjid, kita sudah merasa terpanggil. Nah, bagaimana kalau satu kompleks kita tumbuh subur, satu kompleks itu soleh semua? Subhanallah, itu Masya Allah. Tapi ini butuh jihad, teman. Tidak gampang melahirkan itu. Maka butuh memperbanyak orang soleh, Pak. Karena orang soleh akan mencari sesamanya orang soleh. Iya. Manusia itu bagikan magnet satu sama lain, Pak. Dia saling mencari magnet itu. Kalau ada orang yang rusak, apa cenderung ketemu itu. Dia bagikan ruh yang tadi saling memanggil.